konsultanminimarket.com, retailteamindonesia.co.id. Kali ini kita bicara membahas tentang software. Apa sih pentingnya software? Nah, software ini kalau Anda punya toko, baik itu tradisional maupun modern, ya sebaiknya toko tradisional mulai mengarah memiliki software, karena banyak hari ini software gratis, banyak sekali. Nah, software itu sangat penting. Apa sih yang membedakan antara toko modern waralaba berjejaring dengan toko toko modern lokal? Adalah optimasi software. Ya, banyak yang belum menyadari bahwasanya fungsi software itu adalah bagian dari riset ya. Jadi kenapa toko waralaba berjejaring itu perkembangan mereka besar? Karena mereka menggunakan data yang dijadikan sebagai bahan acuan riset. Misalkan gini, data konsumen, berapa orang yang belanja hari ini, jumlahnya yang 10.000 sampai 15.000, berapa orang yang belanja di jam-jam tertentu. Ya, ini tentang orang ya, baru orang yang belanja ya, berapa jumlahnya. Belum lagi kepada produk barang apa saja yang dibeli setiap hari, produk barang apa saja yang dibeli 1 bulan. Kemudian mereka mereka pelajari. Makanya kalau Anda lihat di toko modern waralaba berjejaring, produk mereka masih sama semua rata-rata. Makanya mereka punya standar. Jadi ketika mereka buka toko ukuran 100 meter persegi, posisinya di mana, lokasi di mana, pasti produknya sama semua, gak ada yang berbeda. Nah, oleh sebab itu mereka bisa bargaining position. Kalau lokal kan tidak. Bagi mereka yang penting adalah jualan aja. Mereka nggak perlu stok, nggak perlu menganalisa, tidak perlu analisa konsumen, tidak perlu analisa produk dan sebagainya, ya kan? Sehingga ya softwarenya hanya untuk dodolan tok, untuk membantu transformasi digital. Dalam artian gini, transformasi dari kalkulator menjadi cash register pakai software. Padahal kekuatan software itu luar biasa banget para retailers ya. Jika Anda benar-benar mengoptimasi software itu bisa Anda jadikan sebagai data acuan Anda untuk melakukan strategi marketing, strategi penjualan. Contohnya begini, jika Anda melakukan analisa pada jam-jam apa sajakah konsumen lebih banyak. Misalkan konsumen banyak di jam maghrib, asar, misalnya jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, kalau pagi, siang sepi. Nah, berarti Anda harus menerapkan strategi promosi di jam pagi dan siang supaya menarik orang datang di pagi dan siang. Promosinya jangan di jam yang rame ya kan, misalkan kayak gitu. Jadi fokuskan promosi di jam-jam yang sepi. Misalkan begini, jika Anda belanja, jika Anda setting misalnya gini, Anda men-setting program promosinya belanja pagi hari sama siang hari dengan harga khusus. Misalnya hanya, misalkan ini contoh ya, minyak 2 liter merek A murah, harganya misalnya Anda biasanya jual 24.000, jual 22,5, tetapi belanjanya di jam 10 sampai jam 12, nah, tutup. Jadi hanya berlaku di jam 10 sampai jam 12. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, misalnya kayak gitu. Atau belanja di jam tertentu mendapatkan hadiah langsung. Misalkan mendapatkan hadiah piring, gelas dan sebagainya. Sehingga Anda bisa menarik orang belanja di jam-jam yang tidak ramai. Nah, itulah gunanya software. Taunya dari mana? Ya dari software. Tidak pakai feeling ya kan. Ya kadang-kadang kita pakai feeling. Ya kita tahu sih sepi, tapi kan sepinya itu kan kadang-kadang berapa orang yang belanja dan produk apa saja yang dibeli kan gitu kan. Nah, jadi dia maksudnya bisa komprehensif pembahasannya. Oke, di jam tertentu kemudian barang apa sih yang dibeli yang rame ya kan gitu kan. Atau Anda ingin mengenalkan satu produk, barang baru dan sebagainya yang minta supporting dari supplier supplier resmi, misalnya kayak Indomarko, Unilever dan sebagainya. Oke guys, nah ini betapa pentingnya software kasir itu. Karena jika Anda bisa mengoptimasi itu, insya Allah penjualan Anda bisa meningkat. Ya, misal kami di Skymart melakukannya analisa, omset 500.000, 700.000, naik 1,5, naik 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, bahkan bisa menembus angka 5 juta. Ini kita selalu lakukan evaluasi, selalu menganalisa data itu. Belum lagi kita bicara tentang
bagaimana mengoptimasi software juga untuk menghindari barang-barang yang tidak laku, menghindari barang yang misalkan kadaluarsa barang dan sebagainya. Oke guys, jadi software minimarket, software ini sangat luar biasa. Jika Anda ingin memaksimalkan software itu untuk meningkatkan penjualan Anda, jadi jangan anggap remeh. Jadi bukan hanya sekedar software yang digunakan hanya untuk penjualan, kemudian stok Anda berapa, bukan hanya sekedar itu. Kalau hanya untuk sekedar itu paling basic banget gitu. Anda membeli software mahal-mahal, atau Anda beli software murah, atau Anda ingin menggunakan software tapi Anda hanya gunakan hanya untuk penjualan, transaksi jual beli, kemudian stok, itu paling basic banget. Yang paling penting adalah bagaimana dengan software terjadi peningkatan penjualan. Salam Detailis bersama saya Idris Rizal, konsultan minimarket.com, retail team Indonesia.co.id, rak Indonesia.id.